Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Oke, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa. Ke ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, malah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kita lanjutkan materi kita hari ini adalah olahan bahan pangan dari hasil perikanan dan peternakan menjadi olahan hasil pangan setengah jadi. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Masih ingat anak-anak? Coba Ade, apa materi minggu kemarin? Materi minggu kemarin adalah olahan bahan-pangan perikanan dan peternakan menjadi makanan. Oke, kita mulai saja pelajaran hari ini. Pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi bahan pangan setengah jadi. Ada tujuan belajar hari ini adalah siswa dapat memahami pengertian olahan pangan setengah jadi dan mampu menganalisis karakteristik masing-masing olahan bahan pangan setengah jadi hasil perikanan dan peternakan. Nanti di sela pembelajaran ada penilaian, ya, ada penilaian diskusi. Nanti kita akan bagi kelompok. Kemudian penilaian di akhir pembelajaran yaitu evaluasi, ya, dalam bentuk tes. Oke, kita belajar. Kita mulai pelajaran dengan menyimak video berikut. Kita simak video ini, silakan siapkan buku catatannya, nanti dicatat semuanya ya, akan kita bahas untuk menganalisis materi kita dari video ini. Kalian siapkan catatannya, kemudian simak video ini, nanti hasil belajar kalian menganalisis dari video berikut ini. Silakan ya. Susunan keratin smooth baru dengan keratin, nutrisi hingga 10 lapisan untuk rambut lembut kualitas alami. Silakan kalian simak video berikut ini, nanti hasilnya kalian didiskusikan di kelompok masing-masing. Oke? Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap dikonsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Olahan pangan setengah jadi banyak diminati masyarakat modern karena bisa disimpan dalam kondisi beku, seperti bakso, sosis, nugget, atau dapat juga disimpan dalam kondisi kering seperti dendeng, telur asin, dan abon. Dengan demikian, dapat digunakan kapan saja. Jenis-jenis bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan sebagai bahan baku dalam membuat makanan siap konsumsi antara lain: yang pertama, bakso ikan. Bakso ikan adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Diramu dengan tepung tapioka dan diracik dengan bumbu istimewa, masing-masing mempunyai rasa khas yang menggugah selera.
Sangat berbeda dengan bakso daging, bakso ikan memiliki tekstur yang lebih lembut dan gurih. Bakso ikan sangat nikmat dimasak dengan cara direbus atau digoreng dan disajikan saat masih hangat. Kemudian dendeng cumi. Dendeng adalah makanan kering sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer di masyarakat Indonesia. Lembaran daging cumi-cumi diberi campuran gula, garam, dan bumbu, kemudian dikeringkan. Selain rasanya yang gurih dan lezat, dendeng cumi merupakan makanan tradisional yang kaya akan kandungan gizi seperti protein, mineral, kalsium, fosfor, dan besi, serta memiliki kelebihan yaitu masa simpan yang lebih lama. Kemudian terasi udang atau disebut juga dengan balacan, termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Jenis udang yang biasa digunakan untuk membuat terasi adalah udang rebon atau udang yang berukuran kecil. Udang rebon yang telah direbus lalu digiling dan ditambahkan garam, kemudian difermentasi atau diragikan, lalu dijemur agar kadar air menjadi rendah, kemudian digiling kembali hingga dapat dibentuk menjadi bentuk-bentuk umum terasi. Selanjutnya, tepung rumput laut. Salah satu cara pengolahan atau pengawetan rumput laut yaitu dengan mengolahnya menjadi tepung. Dengan pengolahan menjadi tepung akan sangat bermanfaat di samping lebih praktis dalam menggunakan dan penyajiannya juga memudahkan dalam hal pengemasan dan pengangkutan. Kemudian telur asin. Telur asin adalah masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan. Diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perembang. Kebanyakan telur yang diasinkan adalah telur itik. Telur asin yang dinilai berkualitas tinggi memiliki ciri-ciri bagian kuning telur berwarna agak kemerahan, kering jika digigit, tidak mengeluarkan cairan, dan tidak menimbulkan bau amis, serta rasa asin, tidak menyengat, dan teksturnya berminyak. Selanjutnya, dendeng daging. Dendeng adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas. Dibumbui dengan saus asam, asin, atau manis dengan dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. Hasilnya adalah daging yang asin dan setengah manis dan tidak perlu disimpan di lemari es. Dendeng adalah contoh makanan yang diawetkan. Selanjutnya kornet. Kornet daging berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau saset. Dengan diproses menjadi kornet, masalah penyimpanan daging sapi segar dapat diatasi. Agar awet, daging sapi segar memang harus disimpan pada suhu dingin atau suhu beku. Daging sapi segar yang telah diproses menjadi kornet kemudian dikalengkan dapat disimpan pada suhu kamar sekitar 2 tahun. Selanjutnya adalah keju. Keju terbuat dari susu sapi, susu kerbau, maupun susu kambing. Teksturnya lembut dan rasanya creamy. Keju dibuat dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Hasilnya kemudian dikeringkan, diproses, dan diawetkan dengan berbagai cara. Produk keju banyak divariasikan tergantung dari jenis susu, metode pengentalan, dan proses pembuatannya. Produk bahan panas setengah jadi dari susu lainnya adalah susu bubuk dan yogurt. Teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi hasil perikanan dan peternakan. Oke, sudah menyimak videonya ya. Dari video ini nanti kalian mengetahui jenis-jenis olahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan ya. Untuk sekarang kita bagi kelompoknya, kelompok yang sudah ibu bagi melalui grup WA kemarin. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berkelompok, ibu bagi SAPD dan modul ajarnya. Ajarnya.
Silahkan kalian kerjakan berdasarkan video tayangan tadi dan modul aja. Boleh buka buku. Oke. Ya. Ya. Dari peternakan tadi ya, berarti bahan bakunya apa? Nah, bahan bakunya, saudara, bahan bakunya adalah sapi. Pertama, ini. Nah, oke, bahan bakunya daging. Aroma yang khas dan tajam. Khas dan tajam. Teksturnya halus dan Oke, bahan bakunya. Oke. Bahan bakunya apa pertamanya itu bentuknya bukan sendiri, bentuknya apa beda ikan? Pipih, tebal dan bener nggak? Tergantung jenis ikannya. Kalau ikannya besar berarti pipihnya bentuknya tebal, pilatnya gitu kan. Kalau ikannya tipis ya pipinya gimana? Tekniknya, iya.
Ya kalau yang paling apa? Nah, buka sebenarnya lagi bukanya. Ini ya, apa namanya nanti ini. Dia nggak ada rasanya. Dia kan ikan aja, dia nggak ada rasanya. Ya. Udah nih ya tadi. Iya, ini cuma pisau tajam. Kalau misalnya keluar diiris nggak pakai pisau tajam. Biasanya super tajam, jadi dia tekstur apa namanya nggak berubah, dia nggak rusak. Teksturnya dia nggak rusak atau nggak. Dan cumi juga masuk. Ya, dari bahan aslinya apa? Cumi. Bentuknya kayak apa? Ada di situ. Yang ini? Baru sini. Ini aja berarti di dalam. Iya, kalau dia yang pasti pipih dia bentuk. Kalau kemarin ngomong lempeng ya. Iya deh. Bukan. Pipi aja. Pipi. Agak atas. Tapi terasa udah mulai. Iya. Tadi ada kan? Ada berbentuk. Mbak, baik. Bahannya udah tekstur muda atau lembut dan tua atau keras.
jawabin. Boleh buka buku modulnya, buku cetaknya, buka handphonenya boleh untuk cari literasi ya. Semuanya harus terlibat ya di dalam kelompok ya, aktivitas kalian ya, nanti ada nilainya ya. Bekerja sama, saling terlibat, jangan sendiri-sendiri kerjaannya.
Sudah selesai kelompok B, mana kelompok B? Kelompok B ya, selesai nih? Sudah? Sudah selesai ya? Kita lanjutkan ke presentasi, tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu ya. Ya. Nah, tadi kan kita sudah bekerja ya, diskusi bersama teman-teman satu kelompoknya. Nanti kita di sini presentasi sebelum itu biar kita tidak jenuh, tidak bosan. Di pelajaran kita hari ini kita ice breaking dulu ya. Bisa? Siap kan? Bin, halo Bin. Oke, tangannya di depan semua. Ini siapa berdiri? Gak usah megang handphonenya dulu. Ya kalau saya bilang, kalau saya tepuk 1, kalian tepuknya 2. Kalau saya tepuknya 2, kalian tepuknya 3. Kalau saya tepuknya 3, kalian tepuknya 1. Sudah siap? Hebat, anak-anak kelas 9 hebat. Oke, kita lanjut sesi berikutnya yaitu presentasi. Ya, nanti kelompok yang mempresentasikan hasilnya, kelompok lain silakan menyimak. Jika ada pertanyaan atau sanggahan boleh ditulis dulu, disiapkan dulu. Nanti boleh disampaikan ke kelompoknya. Tapi melalui ibu ya. Ya, ibu tetap yang menjadi mempersilakan menjawab, mempersilakan bertanya, jangan langsung kelompok kalian masing-masing. Bisa? Kita mulai dari kelompok A. Silakan maju kelompok A. Yang kelompok lain siapkan pertanyaannya ya. Disimak dulu, disimak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakira Aframutia dari kelompok A dan teman saya Tuta Sekali. Kami akan membacakan hasil analisis produk pangan setengah jadi hasil peternakan. Yang pertama ada daging sapi, bahan baku daging sapi bentuk pipi. Ciri-ciri aroma yang khas dan tajam. Teksturnya keras dan renyah saat digigit. Warna coklat tua. Teknik pengolahan dikeringkan menggunakan sinar matahari. 2. Bakso sapi. Bahan baku daging sapi. Bentuk bulat bola-bola, kecil atau besar. Ciri-ciri aroma dagingnya khas. Tekstur lembut dan tidak terlalu padat. Warna kecoklatan. Teknik pengolahan direbus. Sosis daging ayam. Bahan baku daging ayam. Bentuk silinder panjang dan ciri-ciri gurih dan rasa ayam yang khas. Tekstur lembut dan kenyal. Warna cenderung putih keabu-abuan. Teknik pengolahan dengan pengisian, pemasakan, dan pengemasan. Simak ya nak ya, disimak ya. Daging ayam. Bahan bakunya adalah daging ayam. Bentuk kotak dan lonjong. Ciri-ciri gurih. Tekstur lembut dan kenyal saat dikunyah. Warna kecoklatan. Teknik pengolahan digoreng atau dipanggang. Nomor 5. Produk pangan setengah jadi kornet sapi. Bahan baku daging sapi. Bentuk potongan kecil. Ciri-ciri gurih dan sedikit asin. Tekstur lembut dan halus ketika dikunyah. Warna kecoklatan. Teknik pengolahan pembekuan. Nomor 6. Abon daging ayam. Bahan baku daging ayam. Bentuk sangat halus, ukiran kecil-kecil. Ciri gurih dan sedikit asin. Tekstur lembut. Warna kuning kecoklatan atau keemasan. Teknik pengolahan direbus, dicabik-cabik, dibumbui, digoreng, dan diperas. Nomor 7. Produk pangan setengah jadi. Telur asin. Bahan baku telur itik. Bentuk bulat dan kecil. Ciri-ciri gurih dan asin. Tekstur mengeras dan mengering. Warna kecoklatan. Teknik pengolahan direndam, dibersihkan, dilarutkan dalam air garam, dimasukkan ke bahan-bahan dan direndam 10-12 hari. Sekian dari saya. Oke, itu tadi hasil diskusi kelompok A. Silakan kalau ada kelompok lainnya lagi. Oke.
Silakan kelompok D. Mengapa olahan daging lainnya seperti daging kambing dan daging kerbau belum ada atau ada hanya saya tidak tahu? Kalau menurut saya, mengapa olahan daging sapi yang sering diolah untuk bahan setengah jadi? Karena kaitannya dengan ketersediaan bahan baku. Kalau daging sapi atau ayam kan memang banyak tersedia dibandingkan daging kambing dan kerbau. Selain itu, daging sapi lebih digemari karena rasanya yang lebih enak. Apakah sudah jelas jawaban dari saya? Sudah. Ada lagi kelompok lainnya? Oh ya. Teknik pengolahan bakso sapi. Pengolahan bakso sapi. Teknik pengolahan bakso sapi apa caranya? Teknik pengolahan bakso sapi adalah direbus. Apakah sudah jelas? Ya, lagi boleh. Saya mau bertanya, apakah yang lebih kamu sukai mengonsumsi ikan yang diolah langsung jadi olahan sop ikan, pindang ikan, atau ikan yang diolah menjadi bakso ikan lalu dimasak sop? Kalau saya lebih suka sop bakso ikan, karena kalau bakso ikan mau diolah kapanpun bisa, karena sudah diolah dan sudah jadi bakso ikan. Yang kedua, rasanya lebih variatif, karena bakso ikan sudah ada tambahan bahan-bahan lainnya, dan ikannya tidak amis lagi. Apakah jawaban saya sudah jelas? Masih ada? Oh iya. Apakah bahan baku bakso hanya bisa dibuat menggunakan daging sapi? Jika tidak, bahan baku lain apa yang bisa digunakan dalam membuat bakso? Ya. Sudah jelas pertanyaannya? Sekarang sudah jelas? Nah. Jawabannya adalah bahan yang bisa digunakan untuk membuat bakso selain dari daging sapi menurut saya seperti bakso ayam dari daging ayam, bakso ikan menggunakan ikan, bakso udang menggunakan udang. Apakah sudah jelas jawaban saya? Sudah. Masih ada kelompok lain? Semua pertanyaannya sudah dijawab dengan jelas ya oleh kelompok A. Oke? Oke, terima kasih kelompok A. Berikan aplaus untuk kelompok A. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, kelompok berikutnya kelompok B. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan hasil kerja kelompok. Menganalisis produk pangan setengah jadi hasil perikanan. Produk pangan setengah jadi tiret ikan, bahan baku ikan, bentuk tipis-tipis. Ciri-ciri mempunyai daging yang berwarna putih, cemerlang dan bersih, bau sangat segar dan tekstur yang padat dan pipih. Tekstur elastis, padat dan kompak. Warna putih kemerah-merahan. Teknik pengolahan pengirisan. 2. Produk pangan setengah jadi surimi, bahan baku ikan, bentuk pasta. Ciri-ciri tidak memiliki rasa, berwarna putih, kental dan kenyal. Tekstur kenyal. Warna produk pangan setengah jadi bakso ikan, bahan baku ikan, bentuk bulat bertekstur. Ciri-ciri berbentuk halus, tidak berongga, bersih. Warna cerah sesuai jenis ikan yang digunakan. Rasa khas dengan daging ikan dominan. Tekstur padat, elastis, tidak terdapat serat daging tanpa duri atau tulang, tidak lunak dan tidak basah. Warna putih, sesuai jenis ikan yang digunakan. Teknik pengolahan perebusan. 4. Produk pangan setengah jadi. Sosis ikan, bahan baku ikan, bentuk silinder. Ciri-ciri memiliki bentuk panjang silinder, warna putih ikan bervariasi sesuai ikan yang digunakan. Teksturnya kenyal. Tekstur kenyal. Warna coklat, putih susu dan merah muda. Teknik pengolahan
penggilingan dan pemasakan. 5. Tepung rumput laut. Bahan produk pangan setengah jadi. Tepung rumput laut. Bahan baku rumput laut. Bentuk butiran halus. Ciri-ciri memiliki warna krim tergantung jenis rumput laut yang digunakan. Teksturnya serbuk, halus, dan lembut. Rasanya asin dan sedikit manis. Tekstur gel, kering, serta padat, halus, dan serbuk. Warna krim. Teknik pengolahan pengeringan. 6. Produk pangan setengah jadi. Terasi udang. Bahan baku udang. Bentuk kompak. Ciri-ciri berwarna gelap. Bau khas terasi. Tidak tengik serta tidak ada kotoran berupa pasir. Tekstur agak kasar. Warna coklat kehitam-hitaman. Teknik pengolahan penjemuran penggilingan. 7. Produk pangan setengah jadi. Dendeng cumi. Bahan baku cumi. Bentuk lembaran silinder kerucut memanjang. Ciri-ciri berbentuk tipis dan terlihat kering. Berwarna kecoklatan atau merah kehitaman. Memiliki aroma yang sedap. Teksturnya berbeda dari cumi segar. Tekstur kenyal. Warna kecoklat-coklatan atau merah. Teknik pengolahan pengeringan. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang menanggapi atau bertanya. Kelompok lain. Kelompok Medayu ya. Bagaimana cara mengolah bakso ikan sampai siap dikonsumsi? Pertama-tama ikan dipisahkan dari kulit dan tulang dan dihaluskan. Setelah ikan halus ditambahkan bahan-bahan lain yaitu bumbu bawang putih, merica, garam, telur, dan tepung sagu dan sedikit air, es. Lalu panaskan panci yang sudah diisi air, lalu adonan dibulatkan sesuai selera dan rebus hingga mengembang. Ya. Apakah sudah jelas? Ya, soal berikutnya ada pertanyaan lagi? Boleh? Enggak. Apa saja teknik dan ciri-ciri pengolahan bakso ikan? Ya, bakso ikan. Ah, ya. Tekniknya ada. Ciri-cirinya berbentuk halus, tidak berongga, bersih, warna cerah sesuai jenis ikan yang digunakan, rasa khas daging ikan dominan. Teknik pengolahan perebusan. Apakah sudah jelas? Sudah. Ada lagi kelompok lain? Oke. Coba dari Swita. Bagaimana caranya jika kita akan membuat filet ikan rumahan, artinya bukan filet yang beli? Filet ikan adalah bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik atau tanpa kulit. Jika katakan ambil ikan yang akan kita filet, misalnya ikan tenggiri, lalu ambil pisau yang tajam, letakkan ikan di atas talenan atau tatakan, lalu iris memanjang dari bagian ekor ke bagian kepala, dan dilanjutkan bagian sebelumnya lagi. Apakah sudah jelas? Masih ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok B? Nah, jadi kelompok B tadi adalah mengenai jenis-jenis olahan hasil perikanan, gitu ya. Oke, itu saja penampilan kelompok B. Terima kasih kelompok B. Berikan aplaus untuk kelompok B. Ya, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut ke kelompok C.
Bahan baku telur. Bentuk bulat telur. Ciri-ciri bagian kuning telur berwarna kemerahan kering, tidak menimbulkan bau amis. Tekstur berminyak. Warna biru cerah. Teknik pengolahan diawetkan, diasinkan, diberi garam. 2. Produk pangan setengah jadi. Kornet daging. Bahan baku daging sapi. Bentuk kotak dan ada juga pengemasan saset. Ciri-ciri rasa gurih, kemasan kaleng, mudah disimpan. Tekstur keras, tidak kasar, tidak halus. Warna merah muda keunguan. Teknik pengolahan daging yang segar dikalengkan dan dapat disimpan. 3. Produk pangan setengah jadi. Dendeng daging sapi. Bahan baku daging sapi. Bentuk tipis pipih. Ciri-ciri berwarna coklat kemerahan dan tipis. Teksturnya keras, warnanya kecoklatan. Teknik pengolahan dikeringkan, diasinkan, dan dijemur. 4. Produk pangan setengah jadi keju. Bahan baku susu sapi. Bentuk segitiga atau bulat. Ciri-ciri lembut, gurih, tidak gosong saat dibakar. Tekstur muda atau lunak, atau keras. Warna kuning oranye. Teknik pengolahan, pengentalan, dikeringkan, dan diawetkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, boleh. Ini dulu, Fedi mau bertanya. Tunggu bentar. Pembuatan telur asin. Jelas soalnya? Bagaimana proses pembuatan telur asin? Rendam telur dalam air, bersihkan telur, larutkan garam di dalam air, masukkan telur, perlahan-lahan rendam dalam 10-12 hari. Apakah sudah jelas? Jelas, Pes? Oke, cara membuat telur asin tadi pakai proses rendaman ya dengan air. Oke, pertanyaan berikutnya ada. Oke, kelompok A. Setelah disebutkan olahan bahan pangan setengah jadi yang beraneka ragam tadi, apa saja keuntungan jika bahan pangan diolah menjadi bahan pangan setengah jadi? Keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi yaitu sebagai berikut. Menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor, aman dalam distribusi dari suatu tempat ke tempat lainnya, dapat dikemas lebih ringkas, menghemat ruangan dalam penyimpanan, mengurangi biaya dalam penyimpanan, tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas. Apakah sudah jelas? Ya, itu adalah setengah jadi dibandingkan dengan bahan pangan yang mentah yang belum mendapat olahan, gitu ya. Oke, ada pertanyaan kelompok lain? Masih banyak. Ya, Gezi, kelompok B. Bagaimana cara mengolah daging sapi menjadi dendeng? Daging diiris tipis dan lebar, dimasukkan ke dalam wadah dan ditambah bumbu-bumbu, yaitu gula merah, ketumbar, lengkuas, air asam, garam, sendawa. Lalu mengemas daging tetapi jangan sampai hancur. Lalu disusun atau ditata di tempat yang sudah diatur dan dijemur sampai kering. Apakah sudah jelas? Oke, lagi ada lagi tadi? Tiara ya? Tiara. Apa saja olahan dari dendeng sapi? Olahan apa saja yang dibuat dari dendeng sapi? Jelas pertanyaannya ya? Oke. Yang pertama yaitu rendang sapi sambal hijau, dendeng sapi saus tiram lada hitam, dendeng sapi saus asam pedas, balado dendeng sapi, dan lain-lain. Apakah sudah jelas? Artinya masih banyak olahan dari dendeng sapi itu yang bisa disebutkan oleh kelompok C. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, kayaknya cukup ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok C. Kelompok terakhir, silakan. Angkat Tiara. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok D ingin membacakan hasil diskusi tentang perikanan yang akan dibacakan oleh Mbak Yuliani.
cemerlang dan bersih. Tekstur elastis, padat, dan kompak. Warna putih atau spesifik. Teknik pengolahan diiris dengan pisau tajam. 2. Surimi. Bahan baku ikan. Bentuk surimi beku dan putih ikan. Ini tidak memiliki rasa. Berwarna putih, kental dan kenyal. Tekstur kenyal. Warna putih. Teknik pengolahan pengeringan atau pembusuan. 3. Dendeng cumi. Bahan baku cumi, bentuk pitik, ciri-ciri tipis berwarna coklat kemerahan dan plafonnya sedang. Tekstur kenyal, warna coklat kemerahan. Teknik pengolahan penjemuran di bawah sinar matahari. 4. Terasi udang. Bahan baku udang, berbentuk seperti adonan atau pasta. Ciri-ciri berwarna gelap, bau khas terasi tidak kuning. Tekstur agak keras, warna hitam kecoklatan. Teknik pengolahan penggilingan penjemuran. 5. Kaki ikan. Bahan baku ikan, bentuk silinder dan panjang. Ciri-ciri berbentuk silinder dan panjang. Tekstur kenyal, warna coklat kemerahan. Teknik pengolahan penggilingan. 6. Bakso ikan. Bahan baku ikan tuna, bentuk bulat. Ciri-ciri berbentuk halus dan tidak berwarna. Tekstur kenyal, warna putih. Teknik pengolahan direbus. 7. Tepung rumput laut. Bahan baku rumput laut, bentuk halus. Ciri-ciri halus, berwarna putih, tidak menggumpal dan tidak berwarna. Tekstur berbentuk gel kering serta padat. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, boleh. Siapa tuh? Pak Is. Ya, Pak Is. Siap-siap. Kenapa ikan harus diolah menjadi olahan bahan pangan setengah jadi? Ya. Karena ikan merupakan protein hewani yang sangat baik itu proses pengolahannya dan menjadi film ikan atau surimi tidak sulit, tetapi kandungannya tetap dapat terjaga, yaitu kandungan proteinnya. Kelebihan lainnya adalah olahan ikan menjadi olahan setengah jadi adalah lebih banyak dan lebih bervariasi, misalnya bakso ikan, nugget ikan, dan sosis ikan. Ya, ada lagi pertanyaan kelompok lain? Ya, kelompok C. Kelompok C ya? Nah, oke. Dayu. Jika pada grade ikan atau surimi kita akan mengolah bakso ikan, kalian akan memilih yang mana? Alasannya mengapa? Alasannya saya akan memilih surimi karena surimi adalah olahan yang sudah jadi dari ikan yang sudah berbentuk pasta yang masih diolah. Karena ini adalah olahan setengah jadi dari ikan yang sudah berbentuk pasta yang mudah untuk diolah. Karena daging ikannya sudah halus. Walau dilihat belum halus, masih ikan yang menurut saya akan memilih surimi karena surimi adalah olahan setengah jadi dari ikan yang sudah berbentuk pasta yang mudah untuk diolah. Karena daging ikannya sudah halus, kalau dilihat belum halus, masih ikan yang tanpa tulang dan kulit. Apakah sudah jelas? Mana yang tanya tadi? Ayu, udah jelas. Ya, ada lagi pertanyaannya untuk kelompok 4? Oke, Desi. Bagaimana teknik dan ciri-ciri terasi udang? Nah, terasi udang. Teknik membuatnya terasi udang. Ciri-ciri terasi udang itu berwarna gelap, bau khas terasi, tidak sedikit. Teknik pengolahannya, penggilingan, dan penjemuran. Sudah. Udah? Oke? Udah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan minta maaf. Selamat pagi. Oke, beri ampun untuk kelompok D. Ya, demikian hasil presentasi masing-masing kelompok dari semua kelompok A, B, C, dan D. Saya beri apresiasi yang paling bagus penampilan kelompok C. Tangan dulu kelompok C. Oke, perhatikan anak-anak, tadi di awal belajar kita sudah disampaikan kalau ada penilaian ya, evaluasi kita yaitu kuisis ya, siapkan HP kalian. Ini kita ambil untuk mendapatkan informasi pemahaman dari kalian tentang belajar hari ini. Siap ya? Sudah siap dengan HP-nya masing-masing? Bisa masuk ke situ.
Ini yang udah gabung ya? Oh. Yang sudah gabung kelihatan? Kode. Sini sini. Oke. Cok ini cok sandinya. Sudah semua? Ada yang belum? Semua? Oke, kita mulai. Kira-kira selesai duluan. Dari film itu apa tuh? Dari lihat di monitor. Oke, selesai. Belum selesai ya?
Sulistia, juara satunya. Juara duanya Ida Ayu. Juara tiganya Zakira. Juara empatnya M. Evan. Urutannya ya. Reginanya Kadek. Oke, Sudah? Oke, kita tadi sudah melaksanakan belajar, diskusi, presentasi, serta ada kuisnya juga. Ada yang bisa membantu atau bisa membuat kesimpulan dari belajar hari ini? Coba, ada yang bisa? Yang lain? Kelompok yang lain? Kelompok yang lain ada lagi? Ini? Oke. Kelompok, oke. Oke, silakan. Dayu, kesimpulan pertama apa? Ada kesimpulannya? Pengertian olahan bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan yang sudah mengalami proses pengawetan dan dapat dikonsumsi jika sudah diolah kembali. Oke, iya. Olahan bahan pangan setengah jadi itu bisa dikonsumsi tetapi harus diolah kembali. Itu adalah kesimpulan pertama. Oke. Betul kesimpulannya. Kemudian yang kedua, kesimpulan kedua apa? Oke, Desi. Olahan pangan setengah jadi hasil perikanan adalah 1 filet ikan, 2 surimi, 3 bakso ikan, 4 dendeng cumi, 5 terasi udang, 6 sosis ikan, 7 tepung rumput laut. Oke, ada lagi kesimpulannya? Ya, kesimpulan dari kelompok Desi itu adalah jenis olahan dari setengah jadi hasil perikanan itu adalah ada rumput laut, ada sosis ikan, ada filet, ada surimi, ya. Oke, lanjut lagi. Oke. Kesimpulan olahan pangan setengah jadi hasil peternakan adalah 1 dendeng daging, 2 sosis sapi, 3 bakso sapi, 4 kornet sapi, 5 nugget ayam atau nugget sapi, 6 abon sapi dan abon ayam. Ya, betul? Ya, betul juga. Kesimpulan jenis olahan hasil peternakan itu adalah ada dendeng sapi, kemudian ada sosis sapi, bakso sapi, kornet, ada lagi? Nah, ada lagi? Ya, oke. Itu adalah kesimpulan yang didapat dari kalian. Oke, masing-masing kesimpulan itu semuanya betul. Ibu tambahkan bahwa olahan bahan pangan setengah jadi itu sudah mengalami proses pengawetan. Tambahan kesimpulannya boleh ditulis. Proses pengawetan itu berupa apa? Pengawetan secara fisik, pengawetan secara kimia, dan pengawetan secara mikrobiologi. Yang akhirnya olahan bahan pangan setengah jadi itu menjadi bahan baku pangan. Itu adalah kesimpulan dari proses belajar kita hari ini, ya. Kita lanjutkan untuk kegiatan refleksi untuk kalian. Kalian boleh menilai belajar hari ini, ya, bagaimana ibu mengajar, ya. Ini ibu baca. Di sini ada nama, sekolah SMP, tanggalnya hari ini. Silakan dikerjakan, ibu, jangan lama-lama. Oke. Soal nomor 1, 2 boleh pakai emoji. Soal 3 dan 4 boleh jawabannya, ya. Emoji kan? 1
Sudah? Dua juga. Ya, sudah? Siap. Yang belakang? Mana? Semua sudah? Sudah semua? Oke, kita selesai belajar hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kita sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ya, materi kita adalah untuk pertemuan berikutnya adalah teknik-teknik pengolahan bahan pangan, olahan pangan setengah jadi. Ya, kita akan mempelajari teknik-teknik bagaimana cara mengolah bahan pangan setengah jadi. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Silakan si Deswita pimpin doanya. Terima kasih anak-anak semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.